Session ketiga, tidak dibuang ke lautan api tetapi ke bumi. Mengapa? Pada session 2 telah dijelaskan bahwa dengan menggunakan analogi dari peristiwa Raja Tirus dan peristiwa ular tembaga, Elohim Yahweh menjabarkan bahwa ada makhluk-makhluk Shamayim dengan level serafim dan cherubim yang diurapi dan berhikmat, yang bertugas sebagai pembawa terang dan diperlengkapi dengan alat-alat musik serta batu-batu permata pada tubuhnya, menjadi tinggi hati dan berkehendak untuk menyamai Elohim yang maha tinggi. Dan sebagai akibat pemberontakan ini, makhluk-makhluk Shamayim yang memberontak kepada Elohim Yahweh diusir dari Shamayim dan dibuang ke bumi. Mengapa ke bumi dan tidak ke lautan api? Makhluk-makhluk Shamayim adalah makhluk yang cerdas dan berhikmat. Perhatikan ayat di bawah ini. Kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 12 dan 14. Hai anak manusia, merataplah atas Raja Tirus, dan engkau harus mengatakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, engkaulah yang memeterai takaran yang penuh hikmat dan seluruhnya indah, engkau adalah kerup yang diurapi, yang menutupi, dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. Makhluk-makhluk Shamayim adalah makhluk-makhluk yang berhikmat dan mereka sadar jika melakukan pelanggaran kepada Elohim Yahweh, akan selamanya terpisah dan dibuang dari Shamayim untuk kekal selamanya. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 tertulis, pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi, dalam bahasa Ibraninya tertulis, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-aretz. Apa yang dilakukan oleh Elohim Yahweh yang hanya menciptakan Shamayim dan bumi merupakan ujian bagi makhluk-makhluk Shamayim, karena makhluk-makhluk Shamayim hanya punya dua pilihan. Jika mereka taat kepada Elohim Yahweh, maka mereka akan tetap berada di Shamayim. Jika mereka memberontak dan gagal, mereka telah memperhitungkannya, yaitu hal yang terburuk bagi mereka adalah dibuang ke bumi, dan mereka akan menjadi penguasa di bumi. Dengan tidak adanya lautan api, maka Elohim Yahweh dapat mengetahui antara makhluk-makhluk Shamayim yang setia dan makhluk-makhluk Shamayim yang memberontak kepada Elohim Yahweh. Kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai dengan 17. Ayat 12. Hai anak manusia, merataplah atas Raja Tirus, dan engkau harus mengatakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, engkaulah yang memeterai takaran yang penuh hikmat dan seluruhnya indah. Ayat 13. Engkau pernah berada di Eden, taman Elohim, setiap batu yang berharga menjadi selubungmu. Yaspis merah, krisolit, dan berlian, batu pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah dan malakit, dan emas. Kepiawaian tamborinmu dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Ayat 14. Engkau adalah kerup yang diurapi yang menutupi, dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. Ayat 15. Engkau sempurna di dalam jalanmu sejak hari engkau diciptakan, sampai kesalahan ditemukan di dalammu. Ayat 16. Dengan banyaknya perdaganganmu, mereka memenuhimu dengan kekejaman, dan engkau telah berbuat dosa. Maka aku melemparkan engkau dari gunung Elohim. Aku akan menghancurkanmu, hai kerub yang menutupi, dari tengah-tengah batu-batu api. Ayat 17. Engkau menjadi tinggi hati karena keindahanmu, dan engkau merusak hikmatmu karena kemegahanmu. Aku telah melemparkan engkau ke bumi. Perhatikan sekali lagi ayat ke-17. Engkau menjadi tinggi hati karena keindahanmu, dan engkau merusak hikmatmu karena kemegahanmu. Aku telah melemparkan engkau ke bumi. Tepat seperti yang mereka perkirakan, mereka dibuang ke bumi karena saat itu lautan api belum dinyatakan. Disinilah letak ujian bagi semua makhluk Shamayim. Karena mereka diciptakan sebagai makhluk yang memiliki free will, yaitu kehendak bebas untuk memilih. Semua makhluk Shamayim diperhadapkan dengan pilihan. 1. Tetap loyal kepada Elohim Yahweh, atau 2. Memberontak kepada Elohim Yahweh. Bukti bahwa para makhluk Shamayim yang memberontak dibuang ke bumi dan menjadi penguasa di bumi adalah Kitab Efesus pasal 6 ayat 12. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Kitab Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Sekali lagi, Satan membawa dia, Yesua, ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kapankah dinyatakan bahwa para makhluk Shamayim yang memberontak akan dihukum di lautan api? Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. "Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kitab Matius pasal 25 ayat 41. "Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, Enyahlah dariku ke dalam api kekal yang sudah disediakan bagi si Satan dan para malaikatnya, hai orang-orang yang terkutuk." Dengan kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach, maka hukuman terhadap makhluk-makhluk Shamayim yang memberontak kepada Elohim Yahweh disahkan, yaitu mereka dilemparkan ke dalam lautan api untuk kekal selamanya. Inilah alasannya mengapa kematian Yeshua HaMashiach diidentikan dengan peristiwa ular tembaga yang didirikan oleh Moshe. Kitab Galatia pasal 3 ayat 13. "Hamashiach telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib." Yeshua HaMashiach menanggung semua kutuk manusia bagi yang mau beriman kepadanya. Dan kutuk-kutuk yang ditanggungkan kepada Yeshua HaMashiach ditransferkan ke Nachash, yaitu para makhluk Shamayim yang memberontak kepada Elohim Yahweh. Pahami bagian yang berharga ini. Jika seseorang beriman kepada Yeshua HaMashiach, maka segala dosanya akan ditransferkan kepada Yeshua HaMashiach. Dosa-dosa yang ditanggung oleh Yeshua HaMashiach ditransferkan lagi kepada makhluk-makhluk Shamayim yang memberontak kepada Elohim Yahweh. Jika makhluk-makhluk Shamayim memberontak kepada Elohim Yahweh, bagi mereka tidak ada pengampunan dan mereka menanggung semua dosa di dalam lautan api yang kekal. Dan jika seseorang menolak untuk beriman kepada Yeshua HaMashiach, maka segala dosanya akan ditanggung sendiri di dalam lautan api yang kekal untuk selama-lamanya. Subscribe dan share untuk menjadi berkat karena kedatangan Yeshua sudah sangat dekat. Jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan update untuk video-video selanjutnya. Untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran Dafar Elohim Yahweh, silahkan kunjungi link ini. youtube.com/pelayanan-menurah-yosef-roy 197. Untuk baptisan di dalam nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Roh Yahweh Elohim, silahkan menghubungi nomor WA +1909 991 4859. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach memberkati saudara-saudari sekalian. Maranatha, Shalom.